Hai guys, aku Maggie dan di video kali ini aku akan menjawab tantangan posting bareng bulanan BookTube ID untuk bulan Januari 2017. Jadi tantangan untuk bulan ini dicetuskan oleh Kak Biondi Alfian. Aku bakal taruh link untuk channel Kak Biondi di deskripsi. Dan tantangan yang diberikan oleh Kak Biondi adalah buku pertama yang kalian baca di tahun 2017. Jadi aku cuma pengen bikin video simple aja. Aku bakal bikin review untuk buku pertama yang aku baca di tahun 2017, yaitu The Number You're Trying to Reach Is Not Reachable karya Dara Kirana. Jadi sedikit informasi untuk kalian yang mungkin belum tahu, The Number You're Trying to Reach Is Not Reachable ini sebenarnya pertama kali dipublish di Wattpad, bukan atas nama Dara Kirana, tapi atas nama Expelliarmus, nama akunnya. Dan ya, aku tahu sebagian dari kalian mungkin sedikit skeptis dengan buku yang dari Wattpad. Aku pun juga begitu, tapi buku ini berhasil mengubah segalanya. Dan aku jadi merasa kalau mungkin aku seharusnya memberikan kesempatan yang lebih banyak lagi ke buku-buku Wattpad lainnya. Tapi sebelum kalian tahu alasan kenapa buku ini bisa mengubah pandanganku seputar buku-buku Wattpad, aku bakal jelasin dulu sedikit dari sinopsisnya supaya kalian kira-kira punya bayangan dari ceritanya. The Number You're Trying to Reach Is Not Reachable ini bercerita tentang Aira, seorang gadis jenius, kelewat jenius malah, yang dari kecil nggak sekolah, dia tuh homeschooling, jadi dia nggak punya teman. Oke, bisa dibilang dia punya teman, cuma satu orang, yaitu guru homeschoolingnya sendiri, Kak Zara. Dan dia emang nggak berniat untuk masuk sekolah sampai dia universitas, kecuali universitas. Sampai suatu ketika, Kak Zara dan mamanya berkomplot untuk membuat Aira mau masuk SMA, karena ceritanya dia tuh memang seusia anak SMA kelas 1. Jadi Kak Zara, guru homeschoolingnya Aira ini, mengiming-imingi Aira dengan sebuah lomba cerdas cermat yang berhadiah buku yang diinginkan oleh Aira sejak lama. Buku itu adalah The 13 Books of Euclid's Elements. Gak tau itu susah banget cara bacanya dan panjang banget judulnya. Maaf, aku salah baca. Jadi Kak Zara menyuruh Aira untuk masuk sekolah, memenangkan lomba cerdas cermat itu, mendapatkan buku yang diinginkan, dan dia boleh keluar. Intinya, Aira harus coba dulu buat masuk sekolah. Aira pertama kali sebenarnya ingin menolak karena dia sudah selesai mempelajari semua bahan SMA, bahkan sampai kelas 12. Tapi akhirnya dia menerima karena dia benar-benar pengen banget bukunya, dan di dalam pikirannya dia sudah menyusun sebuah rencana. Dia hanya akan sekolah 1 semester, menangin lomba itu, dapetin buku yang diinginkan, dan bye, dia bakal keluar. Itu rencana awal Aira, but things happen, dan ya kalau misalnya kalian mau tahu lanjutannya, kalian harus baca buku ini. Jadi setelah bahas sedikit dari sinopsis buku ini, aku ingin bahas juga seputar karakternya. Aku rasa Aira itu sebuah karakter yang cukup unik, karena dia digambarkan sebagai seorang gadis jenius, dan aku rasa Dara Kirana cukup berhasil menggambarkan kejeniusan Aira di buku ini. Aku cukup merasakannya. Lalu karakter lainnya, seperti Rio, salah satu karakter utama pria, sebenarnya juga cukup menarik, walaupun sebenarnya aku dari awal juga nggak pernah suka banget sama Rio sih, karena menurut aku Rio tuh rada nggak jelas. Rio itu guru bahasa gaul dari Aira. Ya, jadi Aira tuh ceritanya karena terlalu jenius dan nggak pernah temenan, dia nggak tahu istilah-istilah gaul yang dipakai sama anak-anak muda zaman sekarang, seperti GC, Pars, atau Alik. Ya, aku sendiri juga sebenarnya nggak pernah tahu. Aku cuma tahu dari adik aku yang masih SMA. Aku tahu kelihatannya udah tinggalan jangan banget, maklum lah ya, udah cukup tua, tapi entahlah, kata-kata aneh kayak gitu siapa yang pakai sih? Ya oke, banyak. Intinya Aira nggak tahu kata-kata seperti itu dan diajarkan oleh Rio untuk pertama kalinya. Dan aku nggak nyangka sih kalau misalnya itu tuh malah bikin bukunya lucu banget. Jadi di bagian-bagian awal dari buku ini, terutama ketika Aira masih polos banget dan nggak ngerti satupun kata-kata gaul, aku dibuat ngakak berkali-kali waktu teman-temannya mencekoki Aira dengan kata-kata gaul yang ya aneh-aneh. Bener-bener lucu bagian awal dari buku ini. Lalu berlanjut ke tokoh utama pria selanjutnya, yaitu Arka. Aduh, aku mau ngomong apa ya? Aku jujur lebih suka Arka daripada Rio, karena Arka itu cowok yang serius banget. Dia pinter, ganteng. Ini dari deskripsi Arka, aku lebih suka sama Arka jauh daripada Rio. Aku gak tau kenapa lagi suka sama cowok serius, pada biasa aku lebih suka sama cowok yang cengengesan. Jadi biasa aku lebih suka sama kayak Rio, tapi aku rasa deskripsi dari buku ini tuh bener-bener bikin pembaca jadi lebih condong ke Arka sih, menurutku. Dan ya, mending aku berhenti jelasin soal Arka daripada aku nge-spoil buku ini. So ya, setelah aku menjelaskan kedua tokoh utama pria itu, tentunya kalian tahu kan kalau misalkan ada cinta segitiga di buku ini. Ya sebenarnya nggak bisa dibilang segitiga juga sih. Ya intinya rumit lah. Tapi tenang aja, cinta segitiganya atau hubungan rumitnya itu nggak menjemukan atau bertele-tele atau bikin jengkel. Cinta segitiga atau hubungan rumitnya itu malah aku nggak tahu, aku nggak bisa nebak outcome-nya gimana. Aku benar-benar nggak tahu siapa yang bakal jadian sama Aira, atau bahkan Aira bakal jadian atau enggak.
Aku benar nggak tahu. Jadi walaupun aku tahu akhirnya cerita ini gimana, maksudnya kalau misalnya aku kasih tahu kalian sinopsisnya tentang Airen tadi rencananya mau langsung berhenti sekolah salah satu semester dan menangin lomba cerdas-cermat, kalian tentu tahu kan endingnya bakal gimana. Tapi buat hubungan cinta segitiganya itu aku benar nggak bisa nebak. So itu juga salah satu alasan kenapa aku suka sama buku ini. Ceritanya tertebak tapi nggak gitu tertebak di beberapa bagian. Selain itu yang aku suka dari Adara Kirana, aku rasa bukunya sangat cocok untuk remaja-remaja, anak-anak SMA yang memang suka baca teen lit. Aku rasa ini teen lit sih, iya sih. Jadi ceritanya ringan, bahasanya ngalir, rapi, nggak bertele-tele. Tapi walaupun ceritanya itu khas remaja banget dan aura remaja kerasa banget, Adara Kirana juga berhasil memasukkan pesan-pesan moral yang penting ke dalam buku ini, seperti pesan-pesan jangan berbohong, pesan-pesan yang semacam kalian harusnya nggak takut sama perubahan. Pokoknya banyak pesan-pesan berarti aku rasa bisa kalian ambil dari buku ini dan dituturkan dengan cara yang cukup baik dan menarik. Jadi aku rasa ini adalah versi teen lit yang aku suka sih. Maksudnya selama ini aku rada kurang suka baca teen lit karena menurut aku cerita gitu-gitu aja, cuma romance antara si A dan B dan romance doang tanpa ada moral value-nya. Intinya ceritanya diputer gitu aja kayak FTV pokoknya. Tapi menurutku buku ini ada teen lit yang baik, contoh teen lit yang menyenangkan dan masih bermanfaat dan enggak gitu-gitu doang ceritanya. Jadi kalau misalnya kalian suka sama genre teen lit, aku saranin kalian buat baca buku ini sih. Kalau kalian nggak suka baca genre teen lit pun just try, karena aku juga nggak gitu suka baca genre teen lit karena aku udah cukup tua untuk hal-hal begini, tapi aku tetap suka. Tapi walaupun kelihatan aku kayak suka banget sama buku ini, karena kalau misalnya kalian follow Instagramku, kalian harus bisa lihat aku terus-terusan teriak soal Arka dan betapa aku baper banget sama Arka. Tapi aku tetap memiliki beberapa kritik untuk buku ini. Seperti pertama, ada beberapa hal yang terlihat off di dalam buku ini. Seperti mamanya Aira tuh dikisahkan sebagai seorang jenius juga seperti Aira. Jadi Aira tuh memang jenius karena gen kali ya, bukan karena hoki. Mamanya jenius banget. Tapi kalau misalnya Aira tuh aku bisa percaya dia jenius. Kalau misalnya mamanya tuh aku rada-rada gimana gitu. Karena kadang mama itu suka membuat dialog seperti, Aira, mama udah tambahin 1 mg gula ke roti bakar kamu. Coba kamu cobain, udah lebih enak gak dari kemarin? 1 mg. Come on, 1 mg apanya bakal berubah? Itu dia jenius atau bego? Aku kesel aja sih baca dialog kayak gitu. Atau another dialog dari mamanya juga. Kalau misalnya cuma satu ya aku nggak pantas buat protes lah ya. Tapi ada satu lagi, kadang mama itu kayak ngomong, Aira, coba foto dulu. Lalu waktu dia foto Aira, dia bilang, Aira, kamu terlalu miring 1 derajat. Yang ini 2,5 derajat. Yang ini fotonya 5 derajat. Kemiringan kamu mediannya 2,5 derajat. Ya, mama udah ngomong hal kayak gitu dan itu bikin aku kesel banget sih. Itu kayak a turn off for me. Karena aku rasa kayak, come on man, 1 derajat dan kamu bisa lihat dengan mata kamu. Like, kamu butuh busur kali. Bahkan 1 derajat aja tuh kadang diabaikan gak sih? Karena saking kecilnya. Like, ini kecil banget. Jadi gimana caranya dia lihat foto dan bilang kamu miring 1 derajat? Kalau 15, 20, I don't know, ya segitulah angkanya mungkin masih bisa dilihat ya kalau misalnya dia emang genius banget. Aku gak ngerti, tapi satu, I just couldn't comprehend with it. Ya anyway, walaupun aku kesel, tapi itu cuma terjadi beberapa kali doang. Dan sedikit kritik dari aku juga masih cukup banyak typo. Walaupun nggak banyak banget, kelihatan editnya rapi, tapi tetap aja lebih baik dari beberapa buku yang aku baca belakangan ini sih. Mungkin 10 ada. Ada beberapa bagian yang bikin aku baper banget. Seperti dari omongannya dan cara Adara Kirana menyusun dialognya. Bener-bener baper. Sampai aku rasa, aku sampai pada tahap dimana gue harus berhenti baca. Oh my god, Mike, kenapa lu terpengaruh banget sama teen lit? Dan aku ngerasa kayak, I don't know. Masih baper sih sampai sekarang. Like, Adara Kirana, why you do this to me? Tapi oke, aku udah cukup move on. Aku rasa ini just a book. Tetap lebih baper Illumine dan Gemina sih, tenang aja guys, oke. So, sebelum aku makin gak jelas lagi di reviewku ini, aku bakal mengakhiri review ini dengan satu buah kutipan yang bikin aku baper banget waktu baca dan rasa pengen tanya ke siapapun, tapi sayangnya udah bertidur semua. Maaf kalau misalnya kemampuanku membaca dialog mungkin sangat payah, aku akan berjuang sekeras mungkin. So, ya, ini dia. Saya suka ngobrol sama kamu. Saya suka kamu jadi orang pertama yang tahu saya jenius, tapi kamu diam aja. Saya suka kamu nggak nganggap saya aneh. Saya suka saya bisa jadi diri saya sendiri di depan kamu. Saya suka kamu bisa saya ajak ngobrol soal apa aja. Saya suka kamu yang juga hafal kalimat-kalimat dari dalam buku. Bikin saya merasa bukan satu-satunya orang aneh.
Saya suka kamu bisa ngajar dengan santai dan serius dalam waktu bersamaan. Saya suka kamu kalau ngajar pakai kemeja digulung sampai siku. Saya suka kamu yang tetap mau ngobrol pakai sapaan sopan ke saya. Cuma karena saya merasa aneh ngomong pakai gue loh. Saya suka kamu, makasih. Disela. Saya belum selesai ngomong. Biar yang terakhir saya dengar, saya suka kamu. Karena saya tahu kamu gak akan ngasih titik habis 3 kata itu buat saya kalau saya nggak nyela. Nggak tahu. Mungkin kalau misalnya kalian dengar, kalian nggak segitu baper. Tapi kalau misalkan ya kalian suka dengan karakter yang terlibat di dalam dialog tersebut dan kalian sudah baca dari awal, mungkin kalian bakal sedikit baper guys. Mungkin. Okay, I guess I'll see you in my next video yang lebih normal. Dan kapan sih rasanya aku bikin video yang normal? I don't know. I'll see you in my next video. I hope you like this video. Don't forget to like, share this video, and also subscribe to my channel, and happy reading. Bye!